Shalom bagi saudara sekalian, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan sebagai khotbah dalam peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022, diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah kita saat ini adalah menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Saudara yang terkasih, salah satu perayaan besar di dalam kekristenan adalah peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah suatu bukti nyata bahwa Tuhan Yesus sungguh berkuasa di surga dan di bumi. Peristiwa itu sekaligus menjadi puncak karya pelayanan Tuhan Yesus di masa hidupnya di tengah dunia ini. Tentunya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus tidak hanya menghantarkan kita dalam situasi heran mendengar berita kenaikannya yang melintasi awan-awan di langit. Namun, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus sekaligus mengingatkan kita akan sebuah tugas yang diembankan bagi orang percaya, yaitu menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Saudara terkasih, menjadi seorang saksi bukanlah hal yang mudah, sebab seorang saksi harus sungguh-sungguh tahu betul apa yang akan disaksikannya, dan dia siap untuk memberitakan apa isi kesaksiannya. Seorang saksi harus rela berkorban dalam segala hal, baik waktu, materi, tenaga pikiran, dan sebagainya. Ia haruslah seorang yang punya keberanian dan juga komitmen untuk menyatakan apa yang sebenarnya. Tanpa keberanian, tanpa pengorbanan, dan tanpa komitmen, maka mustahil kesaksiannya akan berhasil. Jemaat Tuhan, sebelum peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada masa 40 hari setelah kebangkitannya, di mana selama 40 hari itu, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan dirinya kepada para murid. Hal itu bertujuan untuk semakin meyakinkan setiap orang percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar telah bangkit dari kematian. 40 hari menjadi waktu yang paling sempurna dan menyempurnakan pemahaman dan kualitas iman para murid, sehingga mereka benar-benar mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang sesungguhnya. Sebagaimana pengharapan Mesianis pada masa itu
di tengah orang Yahudi, maka para murid juga memiliki kerinduan agar Tuhan Yesus memulihkan kerajaan Israel seperti pada masa kejayaan Raja Daud. Itulah sebabnya mereka bertanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Lalu Tuhan Yesus menjawab para murid dengan pernyataan, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Saudara yang terkasih, pernyataan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa rencana dan ketetapan Allah jauh lebih tinggi dari apa yang dirancangkan oleh manusia. Kadangkala kita seperti para murid itu ingin tahu lebih banyak dari yang patut kita ketahui. Kadangkala kita merasa apa yang ada dalam benak kita, apa yang ada dalam hati atau pikiran kita adalah hal yang terbaik. Padahal kenyataannya tidaklah demikian. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik sebab Ia yang berkuasa. Oleh karena itu, mari serahkan hidup ini sepenuhnya pada kuasa dan rencana Tuhan, bukan pada keinginan kita. Yakinlah, rencana Tuhan pasti yang terbaik. Saudara terkasih, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia memberikan perintah kepada para murid dan tentunya bagi kita orang percaya pada masa kini, yaitu menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus menyampaikan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Jemaat yang dikasihi Kristus, apa yang disampaikan Tuhan Yesus adalah sebuah perintah yang disertai dengan janji. Tuhan Yesus mengenal keterbatasan kita menjadi saksinya. Untuk itulah Ia lebih dahulu berjanji akan mengutus Roh Kudus turun atas orang-orang yang percaya, agar kita dimampukan menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi Kristus bukanlah mengandalkan kemampuan pribadi, tetapi menjadi saksi Kristus adalah mengandalkan kuasa penyertaan Allah dalam kehidupan orang percaya itu. Saudara terkasih, janji Tuhan Yesus sangatlah jelas. Janjinya adalah janji yang pasti bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kepada para murid. Namun hal itu akan terjadi setelah 10 hari peristiwa kenaikannya ke surga, yaitu pada hari Pentakosta. Kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu curahan Roh Allah yang kudus itulah yang akan menguatkan para murid dalam mengemban tugas yang mulia itu sebagai saksi Kristus. Demikian halnya dengan kita pada saat ini, bahwa Roh Allah yang kudus itu pasti dicurahkan atas kehidupan setiap orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi saksinya. Roh Allah akan memberi kita kekuatan dan keberanian dalam menyaksikan kasih dan kuasa Kristus. Hal ini sekaligus mengingatkan kita akan ketergantungan kita terhadap kuasa Allah. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita, bahwa sesungguhnya kita sangat membutuhkan kuasa penyertaan Allah, sebab tanpa penyertaan Tuhan Allah, kita tidak akan mampu melakukan tugas panggilan kita sebagai seorang saksi Kristus. Oleh karena itu, kita harus selalu memiliki kerendahan hati dalam menjalani tugas sebagai pengikut Kristus. Sebab pada kenyataannya, kita bukanlah siapa-siapa dan tidak mampu melakukan apa-apa jikalau bukan oleh karena kuasa Roh Allah yang menyertai hidup kita. Untuk itu, saudara terkasih, izinkan Roh Allah menguasai dan menuntun kehidupanmu. Apakah engkau seorang pelayan di tengah-tengah gereja? Atau apakah engkau seorang jemaat biasa? Bagaimanakah latar belakang kehidupanmu? Siapakah engkau hingga saat ini? Kita semua diperlengkapi dengan kuasa dari Allah
untuk menjadi saksi Kristus. Hari ini, panggilan menjadi saksi Kristus menjadi milik kita bersama. Kita wajar kagum dan heran mendengar kisah bagaimana Tuhan Yesus yang naik ke surga kala itu. Namun, jangan berhenti di sana. Jangan hanya heran, melainkan sampaikan kepada orang lain siapakah Yesus itu. Seperti yang dikatakan oleh dua orang malaikat kepada para murid, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Artinya kelak pada akhir zaman, Yesus akan turun dari surga dengan menyatakan kemuliaannya. Sebagaimana dia telah naik ke surga dengan keagungannya, demikianlah dia juga kelak nanti akan turun ke tengah dunia ini pada akhir zaman. Oleh karena itu, mari kita menatap ke sekeliling kita, di mana ada begitu banyak jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang membutuhkan Yesus dalam kehidupannya. Ada begitu banyak orang yang kehilangan semangat, yang kehilangan sukacita oleh karena beragam beban hidup, beragam persoalan di tengah-tengah kehidupannya. Ada begitu banyak rumah tangga yang hancur berantakan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang terlupakan, yang hina, yang dihindari, yang sakit, yang bergumul dalam hidupnya. Begitu banyak orang yang hidupnya sudah jauh dari kebenaran Kristus itu, oleh karena dosa-dosa dan kebiasaan hidup yang jahat itu. Mereka itu semua membutuhkan Yesus. Tentunya, agar mereka mengenal siapakah Tuhan Yesus, kitalah yang diutus untuk menyaksikannya kepada mereka. Tentunya, isi kesaksian kita adalah memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Dia yang telah naik ke surga dan kelak akan datang kembali untuk menghakimi setiap orang seturut dengan perbuatannya. Hari ini, beritakanlah kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi semua orang. Ia hadir membawa damai sejahtera bagi setiap orang yang mau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, mari dengan sukacita menerima panggilan itu, menerima dan melakukan perintah Tuhan Yesus lewat Roh-Nya yang kudus yang menyertai kita, agar kita menjadi saksi Kristus sampai ke ujung dunia. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Engkau ya Tuhan yang telah naik ke surga dan kelak akan datang pada akhir zaman. Kami sungguh melihat dan merasakan kuasa dan keagungan-Mu. Tiada yang seperti Engkau. Dan hari ini Engkau mengutus kami lewat firman-Mu, agar kami menjadi saksi-Mu sampai ke ujung dunia. Oleh karena itu ya Tuhan, perlengkapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, dan utuslah kami menjadi saksi Kristus yang sejati, demi kemuliaan nama-Mu, sampai selama-lamanya. Amin.